Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk di bab pertama, yaitu mengenai sistem organisasi kehidupan. Oke. Berbicara mengenai sistem organisasi, tentunya ini sering didengar ya, baik itu di sekolah, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Tentunya ada suatu sistem ya yang mengatur. Begitu juga ya dengan tubuh kita, tentunya ada sistem di dalam kehidupan kita. Oke, contohnya misalnya di sekolah. Tentu di sekolah, kita sekalian itu sebagai siswa ya, merupakan unit terkecil ya yang menyusun suatu sekolah. Kemudian di sekolah, setelah ada siswa, ada sekolah. Kemudian sekolah itu menyusun, ada kelurahan, kabupaten, provinsi, dan bernegara. Nah itu ya, semua itu merupakan sistem atau suatu kesatuan atau suatu susunan ya yang menyusun cara kehidupan. Ya, tentunya juga di makhluk hidup ada ya suatu sistem, di mana sistem itu pasti ada yang mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, itu yang akan kita pelajari ya di bab ini. Oke, langsung saja. Sistem organisasi kehidupan yang paling kecil itu disusun oleh namanya sel. Nah, sel ini merupakan ya unit struktural dan fungsional yang menyusun makhluk hidup ya, yang paling kecil. Nah, sel itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Di mana sel prokariotik itu yaitu sel itu tidak memiliki membran inti. Yang mana disebut membran inti ini ya, ada gambar. Ini ada membran intinya, tapi ini inti selnya itu tidak diselubungi membran inti. Berbeda dengan sel eukariotik. Sel eukariotik itu inti selnya itu diselubungi ya, atau dikelilingi namanya membran inti. Ini sel eukariotik ini ya, ini intinya. Kemudian membran itu mengelilingi inti sel. Oke. Nah, sel itu juga terbagi dua, ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Nah, ini ya, ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Oke, kita lihat ya. Yang membedakan antara sel hewan dan tumbuhan, yang pertama yang ini. Kita lihat di sini ada dinding sel. Nah, kalau di hewan itu tidak memiliki dinding sel. Oke. Itu ya. Kemudian kita lihat vakula. Kalau di sel tumbuhan, vakulanya itu besar. Nah, kalau di sini dia itu kecil ya. Ini vakulanya, tapi ukurannya kecil. Kalau di sini dia besar. Ya, kemudian perbedaan yang ketiga. Nah, di sini sel tumbuhan itu memiliki namanya kloroplas, sedangkan sel hewan dia itu tidak memiliki kloroplas ya. Itu zat warna ya pada tumbuhan. Ini yang menghasilkan namanya klorofil untuk berfotosintesis. Kalau di hewan tidak ada. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Sel itu tadi yaitu adalah unit struktural ya yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ini ya bagian makhluk hidup yang terkecil. Nah, biasanya untuk melihat sel itu tidak bisa dilihat ya dengan mata telanjang. Biasanya harus menggunakan namanya mikroskop. Di semester lalu kita mempelajari ya mengenai mikroskop dan bagian-bagiannya. Oke, kalau di mikroskop itu bisa dilihat ya, tampak jelas mana inti selnya, mana dindingnya kalau tumbuhan, mana silom floem itu bisa dilihat ya. Nah, setelah sel, bagian kedua yang menyusun tubuh makhluk hidup itu ada namanya jaringan. Nah, jaringan ini terbentuk ya dari kumpulan sel atau yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama.
Nah, itu namanya jaringan. Nah, setelah sel itu tadi ya menyatu membentuk suatu fungsi, nah, sehingga terbentuknya namanya jaringan. Oke. Nah, jaringan ini ada di tumbuhan. Jaringan ada namanya jaringan meristem, ada jaringan pengangkut, jaringan penyokong. Nah, itu ya kalau di tumbuhan ada jaringan meristem. Itu jaringan muda yang masih membelah. Contohnya jaringan meristem. Ada juga namanya jaringan pengangkut. Ada jaringan penyokong. Itu ya pada tumbuhan. Kalau di hewan, nah ada jaringan tulang rawan, ya. Ada jaringan tulang rawan, ada jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan darah, tulang, syaraf, itu semua contoh-contoh jaringan. Nah, kumpulan jaringan lagi ini membentuk namanya organ. Itu ada beberapa macam jaringan tadi ya, yaitu membentuk satu kesatuan yang memiliki fungsi ya tertentu ya. Nah, itu disebut dengan organ. Nah, saya kasih contoh di sini. Kalau di hewan, nah contohnya ini ada organ yang lambung. Nah, di lambung ini banyak sekali ya jaringan yang menyusunnya. Ada ini ya, ada saraf, ada otot. Ini otot. Nah, ini ada otot, ada syaraf. Ini ada jaringan ikat. Ya, ada juga pembuluh darah. Nah, ini semua membentuk satu kesatuan. Nah, membentuklah namanya organ. Nah, contoh organ lain ada jantung, paru-paru, ada hidung. Nah, kalau di tumbuhan ada hewan. Hewan itu ada namanya organ luar dan ada organ dalam. Contoh organ luar. Oke, saya kasih contoh ya dulu. Organ luar. Nah, contohnya hidung, tangan. Kalau organ dalam berarti berada di dalam tubuh ya. Nah, saya kasih contoh organ dalam, jantung, paru-paru, hati, dan lain-lain. Itu semua contoh organ ya. Kemudian kalau di hewan, di tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, buah ya. Itu semua contoh organ ya pada tumbuhan. Semua itu juga tersusun dari jaringan ya. Nah, contoh pada batang itu tersusun dari kambium, xilem, floem itu jaringan pengangkut. Kemudian dia juga tersusun epidermis. Dia juga ada sel gabusnya ya. Nah, dia juga memiliki jaringan meristem yang berfungsi untuk tumbuh. Itu semua tersusun dari beberapa jaringan ya. Itu namanya organ. Nah, organ lagi ini membentuk satu kesatuan. Nah, ini yang memiliki fungsi kerja tertentu itu disebut sistem organ. Nah, saya kasih contoh di sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ ya. Ada organ mulut, kerongkongan, hati, empedu, usus, rektum, dan anus. Itu semua contoh organ ya yang menyusun sistem pencernaan. Nah, ini membentuk satu kesatuan. Ini ya satu ya, membentuk satu kesatuan. Membentuk satu kesatuan ini ya, mulai dari mulut, kerongkongan, hati, empedu, usus halus, rektum sampai anus. Ini membentuk satu kesatuan
sehingga membentuklah suatu sistem pencernaan. Oke. Nah, ini ada contoh organnya ya. Kalau yang fungsinya itu untuk mencerna makanan, mengabsorpsi molekul makanan yang sudah disederhanakan. Kemudian di manusia itu juga ada beberapa sistem organ ya. Ada sistem pernapasan, ada sistem imun, ada sistem kekebalan tubuh, sistem rangka, sistem ekskresi, sistem peredaran darah, semua ya contoh sistem. Nah, nanti ini sistem inilah nanti yang akan membentuk suatu individu atau makhluk hidup tunggal mulai dari tadi sel, jaringan, organ, sistem organ. Nah, inilah nanti ya beberapa sistem itu nanti akan saling padu membentuk satu individu atau namanya organisme. Oke, sudah paham ya? Atau organisme itu makhluk hidup tunggal ya. Makhluk hidup tunggal. Oke, bagaimana? Sudah paham ya? Mulai dari organ, sistem, mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan individu. Oke, bisa ya? Nah, itu organisme kehidupan itu dari sel, jaringan, organ, sistem organ ya. Nah, sel itu berada di tingkat struktural terendah ya, yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Nah, kemudian beberapa sel itu nanti membentuk namanya jaringan. Nah, kumpulan beberapa jaringan memiliki fungsi tertentu itu membentuk sebuah organ. Nah, beberapa organ lagi yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu membentuk sebuah sistem organ. Nah, sistem organ itu nanti membentuk namanya individu atau makhluk hidup tunggal. Nah, ini juga ya masih ada sebenarnya sambungannya, nanti kita pelajari ya di tingkat SMA. Oke, mungkin untuk materinya cukup ya mengenai sistem organisasi kehidupan mulai dari yang terendah itu sel, jaringan, organ sampai ke organisme. Bisa dipahami ya? Nah, sel tadi dibagi menjadi dua, ada namanya sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Nah, contoh di sini ada beberapa jenis bakteri ya. Kalau sel eukariotik itu sel yang memiliki membran inti. Ini semua makhluk hidup termasuk manusia ya itu masuk ke dalam kelompok eukariotik yang memiliki membran inti. Makhluk hewan itu masuk ke eukariotik. Tumbuhan juga masuk ke eukariotik. Kalau di prokariotik itu jenis bakteri ya. Oke. Kemudian untuk perbedaan sel tumbuhan dan hewan sudah ya. Tadi ada yang pertama mengenai dinding sel, yang kedua vakula, dan yang ketiga ada kloroplas, dan masih banyak lagi ya perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Kemudian mengenai organ, ini juga sudah cukup jelas ya mengenai organ. Jaringan dulu ya. Kalau jaringan pada hewan, contohnya ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf. Kalau di tumbuhan ada meristem, ada pengangkut, penyokong. Kemudian di sistem organ, kita organ ya, organ. Kalau di hewan ada jantung, paru-paru, hidung, mata. Kalau di tumbuhan ada buah, akar, batang, dan lain-lain. Sistem organ pada makhluk hidup, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup ya untuk materi hari ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.